ومن آباء آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم صحابة وقراب وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحسن إلينا وظلمنا أو أحسن إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيخنا ومربنا وقدوتنا المرحوم غفر الله المجاهد في سبيل الله الشيخ حجي نور الأنوار بن حج ميمون سبحان الله وخصوصا سيد الرسول القائم على شيخ محمد القاسم الغازي وصولهم وفروعهم بالنحو والرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة وينفعنا يحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانهم عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa ar-raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil 'aid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bi'ilmihi wa man arada al-akhirah fa alaihi bi'ilmihi wa man aradahuma fa alaihi bi'ilmi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbi
dengan nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua bisa hadir di majelis taklim Nurul Yakin yang memang sudah menjadi kewajiban kita, sudah menjadi suatu kebiasaan kita, kebiasaan yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan asbab kita hadir di majelis taklim ini, ya Allah berikan kita semua keberkahan dalam kehidupan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apabila kita istiqomah mengikuti sunnahnya, istiqomah di jalannya, ya Allah, mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hormati Bapak Haji Mahfud, Bapak Rahmat, Bapak Haji Ujang, Yasin, Pak Ketua, Aikin, Bersinta, semoga hormati ya. Hari ini saya sedikit ingin menyampaikan yang lagi ramai sebelum kita ke pembahasan, tapi saya ngambilnya dari kitab juga. Sekarang ini lagi ramai di dunia maya dan di dunia nyata terkait nasab. Ya, lagi ramai ini tadi. Nasab Ba'alawi, atau kita bilang, orang kita bilang Habib. Lagi ramai nih. Ada orang sebagian mengatakan ini akidah ya, ini akidah. Dan kebetulan kitab yang kita pelajari itu bahas itu juga. Ada sebagian orang mengatakan nasab zuriyah atau nasab Ba'alawi terus. Ya, ada yang mengatakan begitu. Nah, pertama kita ya orang-orang yang ngaji, orang-orang yang belajar, jangan terbawa sesuatu pemahaman yang kita sendiri belum tahu. Itu paling pertama tuh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Kalau ada orang yang seperti itu, kita jangan terbawa. Nah, bagaimana cara biar kita tahu? Ya kita belajar. Tuh. Karena gini, seandainya kita berpikir sebelum saya pakai dalil, mereka berpandangan habaib zuriyah terputus. Bagaimana sang pengarang Sibtul Durar, Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Al-Barjanji, itu semua sahih, itu semua keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apapun mereka di belakang berdusta, kan jangan mungkin. Benar nggak Haji? Masa iya? Ulama yang levelnya tinggi, bahkan kalau saya bukan ria ya, saya belajar di Ataqwa, saya belajar sama Kinur Ali, Kinur Anwar. Kinur Anwar belajar sama bapaknya dia Kinur Ali. Terus itu Kinur Ali, kalau saya bicara nasab saya belajar sampai ke Syekh Alawi Al-Maliki di Mekah. Kita bicara nasab ilmu ya, maka kita nggak boleh sombong ya, kita nggak boleh ria. Tapi kalau kita sambung, Syekh Alawi Al-Maliki kan saya Habib. Apakah beliau terputus nasabnya? Kan nggak mungkin. Benar nggak? Orang alim, ahli ilmu, cuma karena segelintir orang memutuskan itu semua, zalim kita. Benar nggak? Jangan ke bawah. Sekarang lagi rame. Nah, seandainya ada oknum atau ada beberapa yang berpandangan yang ini begini, kalau ada orang atau habib misalnya yang mungkin nggak sesuai dengan kita, ya biarkan aja urusan dia kepada Allah Taala. Ya nggak, biarkan apabila dia buat salah, dia zalim atau dia berbuat apa yang kita nggak suka, biarkan urusan dia sama Allah Taala, dan kita nggak perlu membencinya, karena itu bagiannya, ada kajiannya ini, karena itu merupakan daripada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan begitu. Di sini saya menyinggung Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke fikih nanti, ini ada di kitab-kitab yang kita pelajari sampai saat ini. Saya sampai saking viralnya, ya Allah, kok bisa orang berpandangan seperti itu dan memaksakan orang bahwa dia benar yang lain salah. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak boleh memaksakan pemikiran sendiri kalau dia yang paling. Iblis paling benar, dibenci sama Allah. Benar nggak? Iblis paling tapi dibenci sama Allah. Tuh kita jangan kayak gitu, jangan. Nah, fil ihsani ila ali
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk ke dalam pembahasan al-ihsan bil akhlaqi. Bagaimana kita berbuat baik dengan akhlak dan perbuatan kita. Salah satunya berbuat baik kepada ahli keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Pak. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan khawatir kita ke bawah. Mas'ula inna sam'a wal basara wal fuada. Karena semua yang kita sampaikan, yang kita pahami, yang ada di dalam hati kita, mas'ula, pasti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kita salah berpikir, apalagi tentang keluarga Rasulullah SAW, ditanya sama Allah. Hati-hati, tolong, ini akidah nih. Padahal disampaikan kita disuruh berbuat baik ila ahli, untuk keturunan keluarga, termasuk zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk. Terlepas ada yang baik, ada yang buruk, urusan dia sama Allah Taala. Begitupun kita, benar nggak Pak? Apakah diri kita lebih baik? Wah, jauh banget. Apakah diri kita lebih berilmu? Jauh banget. Kok kita ikut gitu loh? Tuh. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat pertama. Ini tentang keluarga Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Disambung oleh waqala Rasulullah SAW. Ada hadis Nabi SAW. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Kita sering dengarkan ahli bait. Yang dinamakan ahli bait adalah keluarga keturunan Rasulullah Sallallahu. Ini ada keterangannya, ada kitabnya. Jangan kita tuh. Tadi kata Nabi ini, Nabi mengingatkan, Nabi seberapa ribu tahun lalu. Aku ingatkan kepada kalian, ya. Aku ingatkan, aku ingatkan kepada kalian, kepada Allah Taala. Fi ahli baiti, yang keterkaitan tentang keluarga keturunanku. Nabi yang ngomong. Aku ingatkan, kenapa? Banyak yang menentang itu. Maka diingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah dipesan dari jauh-jauh hari. Tuh, bahkan maqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan sampai Abu Bakar juga menyampaikan pesan-pesan ini. Saya justru kadang sedih, ya Allah, kok ini begini, jangan kita menangkap, wah, Mbak putus, jangan ikutan kita. Kalau kita nggak tahu, kita diam. Jangan ikuti, khawatir kita ikut dengan pemahaman yang salah, tadi pasti ditanya oleh Allah, apalagi tentang Rasulullah SAW dan keturunannya. Duh, Abu Bakar menyampaikan, beliau mengatakan, jagalah hubungan baik dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjaga ahlu baitinya. Kalau kita ingin menjaga hubungan kepada Rasulullah SAW, jaga hubungan dengan keturunan Rasulullah. Terlepas ada yang baik, ada yang manusia semua punya kekurangan, punya kebenaran, punya kesalahan, tapi yang keterkaitan tentang keluarga Rasulullah, kita disuruh berbuat baik. Terlepas dia seperti apa, urusan dia sama Allah. Cuma kan kita begitu, hobi kita menilai. Padahal yang alim banyak. Paling yang gak alim cuma berapa. Tapi apakah kita judge semuanya begini? Zolim kita namanya. Benar gak Pak? Kita semuanya ini jahat. Zolim gak kira-kira? Zolim, jangan kita begitu. Ini lagi rame Pak. Lagi rame, ya Allah guru. Seandainya Zuriyah putus, Barawi putus, lah apakah Kinor Ali guru-gurunya semuanya terputus nasabnya? Kan bahaya banget kalau kita berpikir begitu ya. Bahaya banget Pak, bahaya. Ini akidah, bahkan di sini. Tuh Abu Bakar menyampaikan, kalau kamu ingin memiliki hubungan baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga hubungan baik kepada ahli baiti.
akidah. Dan saya bilang akidah yang kita bawa setiap hari, setiap saat, hatta ila maut, sampai mati menjemput kita habis. Ini cuma pegang anak muda, para anak muda, jangan ikut-ikut. Kalau ente nggak tahu, sukutlah kata-kata. Kalau ente nggak tahu, jangan kalian ikut. Karena diberitakan kita disuruh berbuat baik dengan akhlak. Akhlak kan dengan lisan, ya enggak? Dengan perbuatan, ya enggak? Dengan tingkah laku kita, itu kan akhlak. Ya Allah, sampai ini begini, apa ya Allah? Jangan, kita jangan. Sebenarnya kalau kita bilang, kalau kita percaya hal begini, lah bagaimana sekali lagi pengarang-pengarang kitab, bahkan ini kitab Said semua kita tentang itu, benar nggak Pak? Zolim kita seberapa banyak sih ilmu kita? Ya helah. Cukup kita tiba mengikuti apa yang dibawa oleh ulama yang kita yakini kebenarannya. Saya begini, saya belajar pakai nur, mungkin apa ini. Memang kalau kita enggak, kita jaga meskipun kita enggak, maksudnya kita enggak ada di sana, paling tidak kita mencintai, kita menjaga akhlak. Jangan sampai kita, wah ini begini, ini dusta, ini bohong. Ya Allah, itu pasti mas'ulah. Apa mas'ulah? Ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu. Itu perintah kitabnya ada. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Tolong ya. Kalau bapak sih ini anak-anak kita nih. Ini kan kalau orang benar yang lain. Jangan dibenci. Kalau ada yang benar, ada yang salah, udah urusannya. Ya urusan dia sama Allah. Begitupun kita. Ya enggak? Coba dan bapak punya kesalahan, dia ngomongin sama orang, kan beda. Ya enggak? Kalau kita ada kesalahan, biar kita tanggung jawab kita sama Allah. Enggak perlu kita jadi kuasa. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bab fikih. Kalau musannaf rahimahullah, kita masuk dalam pembahasan faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuz. Yaitu sekarang kita balik bab fikih ya. Saat ini kita membahas tentang fi bayani, menjelaskan sesuatu ma yahrumu, dari hal-hal yang diharamkan isti'malu, untuk digunakan minal awani, dari wadah-wadah, wama yazuzur, dan apa yang diperbolehkan. Jadi hari ini kita kajian fikihnya adalah menjelaskan sesuatu wadah, tempat buat masak, buat makan, buat minum, ya wadah ya, yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan. Ya, karena sama sedikit. Ini kita bahas fikih, enggak banyak, sedikit. Kali ini memulai pembahasan bi awal faqala. Al-Imam memulai yaitu dengan wala yajuzu. Di dalam ini penjelasan ini dimulai dengan hal yang la yajuzu, yang tidak boleh digunakan. Yang pertama yang tidak boleh digunakan wadah, ya, wadah yang tidak boleh digunakan fi ghairi daruratin li rajulin aw imratin, baik kecuali fi ghairi, kecuali selain kalau keadaannya darurat. Ini haram karena darurat ada pengecualian. Ya, kalau pengecualian ini yang terpenuhi, maka kedudukannya adalah haram. Ya, berarti dipahami ya. Ini hal-hal yang diharamkan, boleh digunakan kecuali darurat. Apa itu isti'malu? Menggunakan syai'in, menggunakan sesuatu minadz zahabi wal fiddati, menggunakan wadah dengan az-zahab. Zatnya pakai tasdid. Kalau zatnya enggak pakai tasdid beda makna. Kalau az-zahab bermakna emas. Kalau zahaba yang enggak ada tasdid
artinya pergi, beda. Nah, dulu lagi Ramadan rame, ad-dhahabnya beda, ada ad-dhahab, ada dhahaba, beda. Kalau ad-dhahab ada tasydid. Ya, ad-dhahab, ad-dhahnya ada tasydid bermakna emas. Kalau dhahabanya enggak ada tasydid, artinya beda tuh. Hati-hati. Jadi tidak boleh wadah menggunakan emas karena ada tasydidnya. Enggak boleh menggunakan wadah. Makanya kalau kita ke rumah beli-beli di atau belanja atau sesuatu di orang selain Islam, rada keren juga ya. Ya enggak? Kadang-kadang ada orang jualan tuh di orang Cina. Mereka kadang wadahnya tuh pakai emas, golfito atau dari perak. Ada. Kita boleh nggak digunakan? Haram. Nggak boleh, haram. Ya nggak boleh menggunakan wadah kalau terbuat dari emas maupun perak. Ya bisa dibangun ya. Lagian mah kita elit amat, gelas pakai emas. Kalau disimpan boleh tak? Hah? Apa yang disimpan? Ya masih nggak boleh, penulang kawin. Ya betul. Ini wadah. Berarti kalau wadah ya, tuh. Kemudian la fi aklin wa la fi syurbin. Ya apa itu artinya? Tidak boleh digunakan untuk menaruh makanan. Tuh, akli buat makan, piring. Elit amat sih piring pakai emas. Biasa pakai piring plastik aja juga. Ya iya kali ada lagi pakai piring emas. Mubazir amat. Kalau kata orang tadi kuat amat. Tuh. Bajarin atau untuk minum gelas, teko. Ya nggak boleh tuh gelas, teko akan buat taruh makanan, buat taruh minuman yang terbuat dari emas. Teko Arab kuning ya. Nah kuningnya kuning apa tuh? Aduh, itu kuning keramik itu nggak kuning keramik. Apa? Kan kuning itu warna kayak gimana sih? Kuning doang. Kalau emas kan ada pelet ya, ada kelapa. Apa namanya? Nama Jawa. Mas Parno. Tuh, jadi ya nggak boleh. Karena kalau kita patok orang ini simpel sedikit, masalahnya nggak banyak. Insya Allah kita bisa menangkap. Nah, jadi tidak boleh menggunakan wadah kalau terbuat dari emas maupun perak. Ya. Kemudian, sekarang sebaliknya, wala yajuzu isti'mal. Sekarang yang dibolehkan diperbolehkan isti'mal. Isti'malnya apa? Digunakan. Catat dikit-dikit ya. Jadi biar tahu bahasa Arabnya ini, bahasa Arabnya itu gitu. Nah, jadi yang boleh kalau kata yajuzu, ya itu kemudian itu artinya yang boleh. Kalau ada lahnya berarti tidak boleh. Oh gini Bapak, kalau di Al-Quran, Bapak baca Quran nih, nemu huruf la ini ada garisnya. Itu artinya udah peringatan, tidak boleh. La taqrabu zina, ya enggak? La tashrabanna, la punya la begitu tuh. Itu tuh pasti kalau kita tahu maknanya dilarang sama Allah Ta'ala. Tulah tuh. Hanya kalau ada pola udah mutlak titik. Bisa koma kalau ada pengecualian. Tuh ya. Nah, sekarang hal yang diperbolehkan untuk digunakan. Apa itu? Inain ghairihima, yaitu selain daripada yang kedua tadi. Ya, diperbolehkan digunakan dari istimal min ghairi selain dua benda tadi. Mau dari plastik, dari keramik, dari apa lagi? Tanah liat ya ada ya, teko ya. Sekarang ada tambahan itu. Ada yang mau diisi tanah liat. Dulu banyak masih ada tuh. Cuma kalau itu pakai teko pahit. Kendi. Oh, kendi itu dia tuh ya. Kendinya. Tandanya beda rasanya. Iya, beda rasanya tuh. Oh, susah itu.
Tuh boleh digunakan selain daripada emas, berarti selain emas dan perak semuanya boleh. Nah ini yang pengecualiannya nih, pengecualinya. Wa ya'lamul ina'ul mudabbahu bil batis fiddati kabiratin. Fa in kanat kabiratin hadza ma'al karah. Nah ini. Itu kan emas dan perak itu kan diharapkan digunakan. Ya kita pakai bahasa simpelnya. Misalnya bapak punya kuali nih, itu kuali bolong kan ditambal. Nah, bolong ditambal pakai apa? Kalau ditambal ya pakai fiddo. Tadi apa fiddo? Perak. Ini kalau al-dhahab emas, fiddo perak. Jadi ya. Nah, kalau ditambalnya dengan kabirah dan juga kena hajat, kena memang kebutuhan, itu mahal karohah diperbolehkan, tapi karohah apa karohah? Makruh boleh, tapi diperbolehkan, tapi makruh. Sama kayak cerai boleh nggak? Boleh, tapi karohah, tapi dimakruhkan. Apa makruh? Sesuatu yang tidak Allah sukai. Jadi bapak udah tahu nih, entah kuali, entah wadah, apapun lah itu bentuk-bentuk taruhnya. Ditambah pakai emas, atau pakai emas boleh, pakai itu, pakai perak. Mau banyak, mau dikit, mahal karohah, yang tetap dibolehkan, tapi kena kedudukan makruh. Ya hati. Ya udah kalau bolong beli baru aja siapa ya? Ya gitu. Ya ini kan pelajaran ya. Kemudian pikir memang begini. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram. Buat batu cincin. Nah, batu cincin kan juga wadah. Iya, kemarin Kalau laki ya, kalau bicara emas atau perak kalau laki-laki ya. Kalau dulu kiai memang nggak memperbolehkan. Ya, makanya kalau orang nikahan itu kalau laki jangan pakai perak, pakai apa ya? Maludium apa namanya itu? Beda lagi. Karena ya meskipun kalau perak istilah ya, tapi kalau emas memang kalau laki-laki. Tapi ini yang kita bahas wadah. Wadah. Kalau wadah kan buat tempat naruh tadi, buat naruh tempat makan, buat naruh tempat minum. Nah, seandainya dipaksakan untuk menambah wadah itu yang bolong dengan perak, boleh, tapi kena kedudukan dimakruhkan. Ya, dengan makruh mendingan kagak usah. Tuh. Nah, kemudian bab selanjutnya udah habis. Itu doang pembahasannya. Nah, faslun fi isti'mali alat siwak. Nah, ini nih yang sering kita pakai nih, yang sering kita lihat. Ya, pembahasan tentang alat istimal. Menggunakan alat benda yang namanya siwak. Pembahasan selanjutnya udah habis tadi yang tentang istimal segitu doang. Sekarang pembahasan tentang bagaimana kita menggunakan siwak. Kayaknya belum ada yang nemu, saya ini begitu juga. Nah, karena kita memang terbiasa ya Pak ya. Ya, terbiasa ya. Ternyata pas saya baca boleh juga nih kita coba ntar nih. Ya, ternyata siwak itu masya Allah kalau udah kita tahu kita bahas. Nah, huwa min sunanil wudu. Menggunakan siwak merupakan bagian dari kesunahan wudu. Sunnah wudu yaitu sebenarnya itu bersiwak. Sunnah. Ya sunnah. Oh wajib, nah semuanya bukan kalau kita pakai. Kalau kita katakan kan ada siwak. Kadang gitu. Lah kan cara kerja istimal. Ini kan istimal. Tergantungnya nampang. Oh gaya. Kamu dikeluarin doang. Bego pakai siwak nih. Dipakai mah kagak ya. Nampang. Di Indonesia enggak sih. Emang jarang kita pakai siwak ya. Karena kalau beli siwak tuh harus kalau ada maulid itu jarang yang jual ya. Tuh. Wayat nutus siwak aidan alama yastamu bihi min araqi nahmin. Dan alat siwak itu
menggunakan kayu ilok. Kayu ilok itu kayu apa saudara itu? Rotan. Apa itu? Kayu rotan ya. Warnanya atau sejenisnya. Tuh. Siwak itu yang dinamakan alat siwak yang terbuat dari kayu arok. Apa kayu arok itu? Rotan ya. Ayo begitulah ya. Enggak ahli dan itu. Kalau sini kayu kelor kan. Batang kelor di sini. Lebih darah di sini itu. Tuh ya. Jadi kalau yang siwak itu yang dinamakan benda siwak, ini sebenarnya benda ya. Nah, siwak itu yang terbuat dari kayu arok atau sejenisnya. Nah, kita cari dah tuh, belajar tuh bab tentang kayu. Di sini kan keterangannya cuma kayu arok doang ya. Kagak ada atau warna merah atau sejenis dengan itu. Apa itu? Kayu apa itu? Buat lemari biasa. Ya pokoknya yang dijual itu kalau itu tuh siwak itu. Emang enak tuh siwak. Nah ini yang penting nih Pak, yang terkadang kitanya belum tahu apa itu. Wasiwaku musta'abun fi kulli halin. Ternyata menggunakan siwak merupakan kesunahan fi kulli halin untuk semua keadaan kita. Enggak cuma mau sholat, kita lagi nganggur pakai siwak kan fi kulli halin. Fi kulli kan semua keadaan. Ya enggak tuh. Bapak ngaji nih sambil siwak begitu, boleh sudah kali sambil siwak begitu. Biar mulutnya bahkan terus siwak lagi jalan siwak paling lagi. Tapi kalau makan jengkol kan. Itu boleh tuh. Ustaz, Nah, kan ini lagi bulan puasa nih. Bulan puasa ada saya udah pernah lihat imam nih ya. Puasa umur apa hari lah. Terus yang siwak itu kebiasaan karena ini dia pakai siwak dulu. Ini makhluk kan tuh. nah ini pas banget setelahnya nih balasannya nih. Udah ditanya duluan. Gak usah takut. Nih, wala yukrahu tarziha illa ba'da zawali lisaimi. Tuh kan? Ya, fardun aw nafla wala yukrahu tarziha. Bersiwak tidak dimakruhkan, tapi ada lanjutannya. Tuh, bersiwak tidak dimakruhkan. Ada lanjutannya, ba'da illa kecuali ba'da setelah zawali telah tergelincirnya matahari lisaimi. Ketika orang-orang yang berarti kalau udah matahari tergelincir jadi makruh. Ya enggak? Allah yang makruh. Ya enggak? Tapi dalam Quran illa kecuali ba'da zawal kecuali setelah tergelincirnya matahari liso ini. Telah tergelincirnya matahari untuk orang-orang yang berpuasa. Mau fardun atau naflan. Mau puasa fardu maupun puasa sunnah. Berarti kalau sudah terbit matahari menggunakan siwak jadinya makruh. Iya, karena udah zawal, udah terbit mataharinya. Tuh, berarti kalau imam sholat Jumat pakai siwak, berarti surganya lagi deh tuh. Rempang ada yang juga BRT. Mungkin dia haus kan itu, dia haus. Tapi kalau nggak puasa kan boleh. Ya kan di ini. Untuk jadi ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau lagi puasa udah terbit atau tergelincir, berarti terbit matahari kan? Berarti tidak boleh digunakan, tapi kena kedudukan dimakruhkan. Nah, watazul karoha bidul syamsi kecuali telah terbenamnya kembali matahari alias datang waktu maghrib, ya boleh lagi siwak begitu. Mau ditelan juga boleh. Iya, Hari umur ditelan aja boleh. ya. Nah, wa huwa ay as-siwaku fi thalathati mawadi'i asyaddu istihbaban. Subhanallah. Ini yang paling penting juga nih juga. Dan siwak itu sangat disunahkan. Asyaddu sangat
Jadi sangat dianjurkan talata dalam 3 keadaan. Sangat dianjurkan dalam 3 keadaan. 3 keadaan nih, berarti terkhusus. Dikhususkan banget. Ya kan, apa itu? Ahaduha, yang pertama, ini yang jarang kita lakukan sebenarnya, bener bahasa Jawa sebenarnya. Apa itu? Indah tagayyuril fami min azmi. Apa itu? Ketika berubah bau mulut kita. Jengkol. Nah itu dia berarti harus makan jengkol kudu pakai siwak. Tetap bau mulutnya terbayar berubah. Tuh. Tapi kalau pakai siwak semua tuh kalau gosok gigi kan. Enggak takut ya. Yang wangi dulu. Tuh ya. Jadi itu yang pertama, apa yang pertama? Kalau ada perubahan, ya enggak? Bau di dalam mulut kita disebabkan apa? Kila, buah. Ini ya. Habis dipakai, habis jengkol itu nyimpennya ini. Kantongnya di bawah Cuci. gimana? Digepok. Siwak dicuci gimana sih? Nah, di rumah. Kita di rumah. Dulu tuh bagaimana? Nah, ini kan sunnah ya. Nah, kemudian kila dikatakan juga buah sukutu towil. Ketika kita diam dalam waktu yang panjang, diam aja bengong. Emang mulut terada asam tuh. Ya nggak bengong aja dalam waktu yang lama, disunnahkan untuk menggunakan siwak. Siwaknya dibakar ke terel kok. Lebih udah jadinya. Emang. Sholat atau enggak ada yang pakai siwak. Ada yang pakai pada. Dia tahu berarti. Ada orang enggak ada. Dia tahu. Saya pakai siwak belum ada siwak. Kalau dari bapak tuh banget. Sok siwak ini. Dia bawaannya Pepsodent dia. Jual. Jadi dia tahu. Orang itu dibahas nih. Nah itu yang pertama nih ya. Jadi ketika bau mulut atau mulut habis makan jengkol, habis makan pete atau habis makan apa kalau mulutnya bau, maka dianjurkan siapa tahu ikhtiar daripada bersihin karang Pak, itu bayar 3.000. Sakitnya 69. Cepet aduh sakit banget. Bersihin karang sakit banget, tapi mau bersihin. Nah daripada mahal coba pakai siwak. Siapa tahu imani kan begitu ya. Kita kalau ada gigit kok. Jangan bertahan. Kenceng kan segigi copot. Tadi ya dia awal atau ketika dia dalam waktu yang apa? Nah, wartani yang kedua, indal qiyami ai al-istiqos minan naumi. Yang kedua yaitu ketika kita bangun minan naumi. Apa nama artinya? Bobo, molor. Begitu ya. Nah, kudu bersiwak nih. Ya, ketika kita bangun tidur, maka disunahkan pakai siwak. Bukan tidur lagi. Jadi jadi kalau kita mau buru-buru ya, kayak ada yang begitu. Bangun tidur terus siwak, jarang banget tuh. Terus yang kedua, sangat disunahkan untuk menggunakan, yaitu ketika kita bangun dari tidur. Yang kedua tuh, ketika kita bangun tidur, nanti kalau di samping kasur kalau siwak, beli siwak tinggi banyak dan buru-buru. Lah sunnah, ikhtiar, tapi kita dibangun ntar, gitu kan? Tuh, pokoknya yang kedua hanya ketika kita bangun dari tidur. Warna itu dan yang ketiga. Indal qiyami ila sholat. Nah itu baru yang sering kita lihat. Apa itu? Ketika mau mendirikan sholat. Yang ketiga mau fardhu aulat. Mau sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah 3 keadaan tersebut disunahkan, sangat disunahkan. Kalau tadi kan sebelumnya kan fikul hal, ya kan? Keadaan bebas memakai aja. Tapi yang 3 tadi waktu khusus. Nah,
Nanti bangun tidur besoknya pakai siwak. Kan gosok gigi, pakai siwak aja. Nah, kalau untuk sholat itu bebas awan itu ininya. Nah, caranya apa 3 kali apa ini? Dijelaskan. Pernah itu ada ketua. Tergantung kalau giginya cuma 2 ya doang. Nih, mesti dijelaskan ya. Giginya rapet banyak gosoknya. Kalau di kitab fikih ini dijelaskannya gini. Iya. Pak Haji dari umroh. Iya, jadi kita beli di sana banyak kan. Jika dibawa pulang nggak pada mau katanya. Kecuali korma mah. Katanya kayu. Tapi bukannya pedagang kau giginya pedagang kau tadi ketok mata gini. Lagi begini, ya gigi gue nyopot. Bukan nggak mau gitu, giginya nggak kuat. Belum budaya. Iya, itu dia. Budaya kalau pergi aja ke umroh itu korma sama itu. Jam-jam. Jam-jam. Disodorin Siwak. Kayu. Apaan ini? Gitu kan. Ternyata sunnah ya. Nah, Sekarang kau tahu nih sunnah. Saya dulu kan siapa? tadi bangun tidur udah diterapin nih. Habis kopi misalkan, siapa tahu habis kopi siwak. Nah ini jawabannya kayak gini ada. Cuman kalau di sini nggak ada keterangan kalian berapa kali. Cuman diajarin cara menggunakannya. Cara ini. Wa iya sepaka biyamini wa yabda bijadi bil aiman minna. Hendaklah kita bersiwak dengan menggunakan tangan kanan. Yang pertama tuh, jangan pakai tangan kiri. Menggunakan siwak menggunakan tangan kanan. Wa bada'a bijanibi dan memulai dengan sisi sebelah kanan dari mulut. Dari kanan dulu gitu kan, kiri, lagi kanan lagi. Jangan jalannya begitu kan? Iya, jangan gitu dari kanan kan, dari kanan kiri, kanan lagi kiri. Tapi kalau begini ya tidak apa-apa. Ya, mau berapa kali? Ya, pesunan kan ya ganjil. Ya, mau 3, mau 11 kali kan biar bersih gitu kan? Ya, tuh. Jadi cara menggunakan siwak dengan tangan kanan dan dimulai dari sisi sebelah kanan. Nah, itulah pembahasan siwak min furudil wudu wal miswak. Nah, itulah kajian kita tentang 2 bab aja. Jadi yang pertama menggunakan wadah ya, kita lagi menggunakan wadah enggak boleh menggunakan emas dan perak kecuali memang kebutuhan. Tapi dengan perak itu pun kena kedudukan makruh. Seandainya dipaksakan, gua enggak ada lagi nih, wali gua enggak ada lagi nih, bapak gua enggak ada lagi nih. Di dalam pakai perak mungkin murah gitu kan? Ya kali lah aja ya. Beli mahal, gue tambah, gitu kan? Ya boleh, tapi makruh, gitu kan? Nah, kalau boleh menggunakan min ghairi selain daripada emas dan perak. Berarti selain itu hukumnya boleh dan bersiwak boleh dalam setiap keadaan. Mau sekarang pakai siwak boleh, besok nih ngaji nih, ngaji sambil siwak gitu. Kalau kita bawa nggak apa-apa kan? Hah? Siwak. Mengapa gimana mungkin? Mengapa? Waiting, dulu aja dari dulu. Padahal siwak boleh dijalan. Ya, itu mata jadi iya lagi nih, gua nih paling ngerti ya. Gitu ya. Jadi ketika bersiwak, dalam sombong amat dosi biasa. Tapi memang kita begini, ternyata ini lah. Jujur ya Pak ya, kalau kita belajar fikih memang begitu. Belajar fikih ditemenin tasawuf. Biar ibadahnya tidak menimbulkan kesombongan. Memang Pak, ketika kita belajar fikih didampingin tentang tasawuf, tentang akhlak. Jadi ada rem. Kalau kita belajar fikih paling benar tuh, bukan gue paling ini dengan sendiri jangan. Gue paling tahu, gue paling bisa. Benar nggak? Maka harus didampingin. Saya bilang ketika kita belajar fikih ditemenin belajar itu tentang tasawuf. Biar hati kita rem. Ya enggak, kita pakai siwak tujuannya ya ibadah. Ya enggak, tujuan kita ibadah udah. Cara fikih kan cuma caranya, aturan mainnya. Jadi bilang makanya kita selalu bilang ketika haji dimanapun jangan tinggalkan 2 kitab
poin buat saya, jangan lagi ikutan akidah yang aneh-aneh. Tolong ya, jangan ikutan pemahaman yang aneh-aneh. Jangan ya Allah, karena itu akidah yang kita bawa sampai mati. Akidah yang kita bawa sampai wala tamutunna illa wa antum wala tamutun, pakai lagi gitu. Jangan sampai kita mati, ya kan? Kalau tidak membawa Islam lagi, jangan sampai kita mati kalau bukan dalam keadaan Islam. Akidah. Nah, akidah dan Islam itu aspeknya banyak. Tuh ya, jadi akidah kita dipahami. Ada rububiyah dan masih kita pada lupa tuh, lupa lagi. Jangan kita dikit-dikit paham. Ada ubudiyah, rububiyah dan itu mau kajian sesuatu, kajian apa ubudiyah? Lagi-lagi akidah, menempatkan diri sebagai hamba. Contohnya bersiwak, emang tadi diperintahkan, kan begitu. Rububiyah dan itu kita pahami. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, mungkin ngebahas dua-duanya. Alhamdulillah, pelan-pelan, dikit-dikit. Kalau saya punya keyakinan, Pak, mungkin berbeda dengan yang lain. Kalau saya, ketika kita belajar, sebisa mungkin bisa. Ya enggak? Sebisa mungkin paham. Biar apa? Biar bisa kita amalin. Bagaimana kita ngamalin kalau kita kagak bisa? Betul nggak? Kan cara kita mengamalkan sesuatu karena kita paham. Karena kita kalau kita cuma ngaji sekedar ngaji, ya nggak boleh ngaji. Ngaji cuma sekedar ngaji, duduk dengerin pulang. Nah, itu bukan betul ilmu. Gaya-gayaan, ya kan? Kita mah agak begitu ya berarti ya. Nah, kita ngaji emang kita nyari ilmu. Ya nggak? Ya ada perubahan di dalam diri. Saya bilang waktu itu ketika kita keluar dari musola ada, oh iya, gua ada catatan, gua kurang di sini, gua kurang bersiwak nih, kan? Catatan, besok terapin. Itu tujuannya begitu. Kalau dikit-dikit, dan kalau ngaji ya udah kita, oh iya maksudnya begini ya, maksudnya begini, sehingga kalau kita paham, kita bisa nerapinya lah iya, nggak paham. Kan tujuan ilmu kan begitu, tujuan ilmu yang tadinya tidak tahu jadi tahu, gak cuma tahu diterapkan kan gitu ya berarti ya. Jangan cuma ngaji sana sini, tapi udah pulang udah habis. Jangan, kita mah agak begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat diri kita yang hadir di musola Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Latif, sehatkan badan kita, sembuhkan kalau jadi ada penyakit, dan ya Allah panjangkanlah umur kita dalam taat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Sekali lagi buat keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita yang mungkin lagi sakit ya tadi, ada jamaah kita lagi sakit, keluarga kita, istri kita yang mungkin lagi sakit, lagi diuji, semoga Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan itu orang lagi kerja juga kerjanya halal thayyib barakan fi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatina fi dinina wa tawassalna bi ta'amina wa tawassalna
الجاهلين ولا تجعلنا وإياه من القانتين ولا من الآيسين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين ولا من الجاهلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طول عمرنا يا الله اللهم طول عمرنا يا الله اللهم طول عمرنا يا الله في طاعة الله وطاعة الرسول وخير أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وأصلح أحوالنا وأصلح أحوالنا وأصلح أحوالنا واحفظ أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari saya cukup sekian. Kalau ada salah maafin ya. Pada salah ada salah mohon dimaafkan. Allahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, undang. Ya, ada ini aja pakai. Ngomong aja. Enggak ada. Ayo, waktu dah yang. Malam minggu besok jam Malam minggu. Iya. Oh, gue semik, ya udah. Tadi rupanya di grup. Gak apa ya, datang aja kan biasa ada di grup ini. Angkat aja. Oh. malam minggu besok kita diundang, insya Allah kita diundang sama Bapak.